Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Terus misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, itu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rapi sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat jelas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran kalau sampean mengkaji Quran itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala khamsun amin teman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena azab. Lalu maknanya azab itu apa? Azab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam. Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan. Lala rabi ini keramat itu jauh. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti reaksi godul jasmi. Apa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si godul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin kadang fayusila alaikum qasasam minarri fayuhikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena ketika tanya saya ada masalah gempa itu gimana, saya jawab sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasisam min ardi fayuhriqakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelum
gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nujo ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Gak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, gak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Ini bodoh yang melarat wis. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali banyak di aki-aki adab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Yang kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Apa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada, tapi Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Milo itu mansus karena ada. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti. Saja hukuman yang menjadikan malam lebih suar. Sama nggak percaya gini. Saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti ada. Lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti ra maca hadis. Coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkem. Oh tak lawan tenan. Nah wong pun Gus warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umai ruko, milih sing husnudzon lah ya berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus, wah kena adab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap ya. Kalau ISIS ya. Kita asli nih, kita begini kita.
Jadi itu kan. Jadi tidak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus kabaran itu. Lucu nih, jadi nak pengeran ngendikan itu rumah nawa. Tapi itu ora usah kayak di otoritas kalau pengeran ben ngono. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sarawi, nak pengeran negur kaji Nabi itu rasa melok-melok. Kaji Nabi atasannya pengeran, dia usah melok-melok di rasa sesuatu ke Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berat dan negur. Dia rasa di perasaan macam-macam. Ya Nabi kalau ditegur pengeran rasa Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya bangun kadang negur putranya, nggak perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya bangun karena sama putra. Aku misalnya negur tuh, aku rawol lah tuh kalau negur tuh aku alat. Lo tuh harus mubalek ke sobo. Karena aku mau kiai ini aja. Paham ya, jelas ya. Aku lah sauni kok. Cara dia nih protes nih pangeran tetap tulisannya agak dia nih dibalik. Paling ngenyek dia nih ditulis bira loro banget. Ini nggak sampai elbow. Abang mana jual belikan loh. Tas lah ngadep dia aku sama dia. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetap darani syahid. Kategorine mahdum. Oh coba, aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadab. Jadi gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing aku tuh ngaji sing tenanan. Ya, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafaroh. Dan misalnya ikut Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak, kepleset. Itu berkat bocah kaki. Saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan mau mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tanang. Tapi ketemu aku serawani Mas wah. Betul lah kalau. Yo kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena.
Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Gue mikir, mana seudon rasa di lembaga, no seudon. Gue seudon kok dalil. Cara panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mau seudon kok dikai panggung. Jajak aja bisa. Gue seudon kok di lembaga, no. Lawan yakin punya. Gue sambil suarga lah tak protes, nih gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali, ratu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasatul. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu dengan soalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nangane tulo. Sayu khriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno harus tobat wong-wong. Awas ya, dunia saya tak elang. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sampeyan ketemu pangeran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwalu man yatsubena yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin.